hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk salat, akhirnya Nabi salat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Anas bin Sirin ialah maula Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi SAW. Katanya satu hari aku bersama dengan Anas bin Malik. Bahkan nama Anas bin Sirin ni pun diberi oleh Anas bin Malik.
Anas bin Sirin ni tabi'in, anak murid sahabat. Inda nafarin minal majus, yang mana Anas berada bersama dengan sekumpulan nafar dalam bahasa Arab antara 3 ke 10. Minal majus, di kalangan orang-orang majusi, Zoroastrianism, orang-orang majusi. Orang majusi ni, agama majusi ni kita selalu dengar lah agama majusi. Tapi agama majusi ni, kalau menurut secara umum dia, konsep dia dua. Dia percaya yang sekarang yang ada. Dia percaya pertama berlakunya percampuran antara kegelapan dan cahaya, kebaikan dan kejahatan. Dan kemudian bagaimanakah jalan untuk menjadikan keluarnya cahaya dapat melepaskan diri daripada kegelapan. Itu dua benda. Dia lambang dia api, kerana api itu cahaya, matahari. Tetapi ni agama lama, antara agama yang berpengaruh di Timur Tengah. Kita kena tahu ni di Iran. Agama ni asalnya di Iran. Iran dia bukan Arab. Ramai orang tengok Iran, dia suka, Iran bukan Arab, dan dia bersaing antara Parsi dan Arab. Kemudianlah bersaing. Asalnya dia bersaing Parsi dan Rom, kerana dua empire yang besar. Agama ini 3000 tahun dulu, yakni dia mendahului Islam 1500 tahun lebih. Dikatakan pada awal agama ni dia menyeru kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang memberikan cahaya dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan, yang menciptakan dan maukan amalan saleh dan bencikan nifak, kejahatan, semua amalan yang buruk, dan adanya seksaan, hukuman Tuhan selepas kematian. Sehingga menyebabkan sebahagian di kalangan pengkaji Islam memasukkan agama majusi ini termasuk dalam ahlul kitab. Ahlul kitab. Kerana Sayyidina Umar bila ditanya tentang majusi, dia kata sunnu lahu sunnatal ahli kitab. Buat kepada orang majusi itu macam mana kita buat kepada ahlul kitab. Artinya sebahagian para ulama berpendapat sembelihan majusi sama hukum dengan sembelihan ahli kitab. Kemudian agama ni sebenarnya dia berkembang dan berkhilaf pendapat kerana dia berkembang. Kemudian sebahagian orang cuba kaitkan Nur Muhammad. Tahu Nur Muhammad? Dikatakan juga daripada asal daripada kepahaman majusi. Wallahu ta'ala alam. Dia katakan majusi percaya kepada cahaya. Jadi bila mari dia orang nak develop pemikiran tu, dia kata semuanya bermula dengan satu cahaya, kemudian diciptakan segala-galanya. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak, tapi satu pun tidak ada yang sahih. Umumnya aspal, asli tapi palsu. Tak ada satu pun yang benar, yang sahih. Karena hadis-hadis tentang hal itu adalah sesuatu yang la asla lahu, yang tidak ada asalnya. Tidak boleh kita meyakini isinya. Terlebih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangkut masalah yang gaib. Perkara yang gaib tidak boleh didasarkan kecuali dari Quran dan sunnah yang sahihah, dari hadis yang sahih, ya. Termasuk bagaimana kita tahu bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah menetapkan takdir. Itu gaib apa tidak? Gaib. Tapi wajib kita percaya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi SAW menerangkan dalam hadis. Nabi berkata, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna Allaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sana.
Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi membacakan hadis tadi, menyampaikan hadis tadi. Allah menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan buminya belum ada, takdirnya sudah ada. Perkara gaib apa bukan? Gaib. Wajib kita yakini walaupun gaib, sebab ada sandarannya dari Quran dan hadis. Adapun kalau perkara gaib hanya diceritakan dalam hadis dhaif, apalagi palsu, maka tidak boleh untuk kita yakini. Termasuk diciptakannya Nur Muhammad sebelum diciptakannya alam jagat raya ini, hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya ya. Maka tidak boleh kita meyakininya.